Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Busro, pengampu mata kuliah PDKK 4560, karya ilmiah PGSD. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua setelah sebelumnya pada pertemuan pertama kita semua berdiskusi terkait dengan hakikat karya ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil mengidentifikasi definisi karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, dan kita pun sudah berhasil mengidentifikasi apa bedanya karya ilmiah pada mata kuliah kali ini dengan karya ilmiah populer yang lainnya. Setelah kita mempelajari bagian-bagian tersebut, masuklah kita kepada pertemuan kedua, yaitu terkait dengan menentukan topik pada karya ilmiah. Teman-teman, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, karya ilmiah seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, sebenarnya ada banyak ragamnya. Bisa laporan penelitian, bisa makalah, bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi. Semua itu kita biasa sebut karya ilmiah. Nah, untuk mula-mula kita bisa masuk kepada karya ilmiah tersebut, mau nggak mau kita harus bisa menentukan topik pada karya ilmiah yang nantinya akan kita buat. Sebagai catatan, penting untuk dipahami bersama bahwa penentuan topik ini merupakan tahap awal. Setelah kita memahami apa itu karya ilmiah, kita harus paham apa itu topik pada karya tulis ilmiah. Karena nantinya topik ini akan menentukan pada kegiatan menulis karya ilmiah di tahap-tahap berikutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertama, kita harus sama-sama pahami bahwa topik yang kita maksud di sini itu adalah bukanlah judul. Jangan samakan antara topik itu dengan judul. Judul pasti terkait dengan topik, tapi topik tidak bisa kita nanti dibuat nantinya kita gunakan menjadi judul. Secara umum, topik ini kita anggap lebih luas daripada judul. Jadi judul ini bagian dari topik-topik. Nanti ketika kita sudah menentukan topik, kita bisa tahu judul-judul apa yang mungkin dengan topik tersebut. Yang kedua, topik pada karya ilmiah juga mencakup isi pokok atau area yang nantinya akan dibahas atau yang nantinya akan ditulis. Sebagai contoh, misalnya kita sudah menentukan topik. Misalnya topik yang akan kita tulis dalam riset kita, karya ilmiah kita itu misalnya terkait dengan produktivitas kerja guru di suatu sekolah. Itu kita buat topik seperti itu, produktivitas kerja. Nah, dari topik yang satu itu, mungkin ada beberapa judul yang kita bisa buat berdasarkan topik produktivitas kerja guru tersebut. Misalnya, kita bisa membuat judul, beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja guru di sekolah, kita isi lanjutannya. Itu judul pertama, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Judul yang kedua, dengan topik produktivitas kerja, kita juga bisa membuat judul seperti ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi atau beberapa faktor yang mempunyai hubungan dengan produktivitas kerja guru di sekolah Anu. Itu yang kedua. Itu membuktikan bahwa topik lebih luas dari judul. Karena dengan satu topik yang sama, kita bisa membuat beberapa judul-judul turunannya. Contoh yang ketiga misalnya bisa jadi kita bisa membuat judul dengan hubungan motivasi dengan produktivitas kerja guru di sekolah Anu. Itu udah dapat 3 judul hanya dari satu topik. Masih mungkin ada judul yang lain? Sangat mungkin. Misalnya pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja guru dan seterusnya.
mungkin kita bisa membuat judul-judul yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Nah, dari sini bahwa pada suatu penelitian, area topik ini juga bisa kita sebut dengan masalah penelitian akhirnya. Topik penelitian kita bisa sebut juga sebagai masalah penelitian. Maka pemilihan area topik atau pemilihan masalah ini merupakan langkah yang awal untuk menentukan arah kegiatan penulisan atau bahkan kegiatan penelitian berikutnya. Tanpa ada masalah, tanpa ada topik, kita tidak bisa berlanjut ke kegiatan-kegiatan berikutnya dalam sebuah riset atau sebuah penulisan. Oleh karena itu, karena ini langkah yang awal, maka kita dibutuhkan untuk hati-hati, dibutuhkan untuk teliti, karena memang tidak akan mudah. Dalam pengalaman Bapak dan pengalaman teman-teman yang lainnya, penentuan topik ini dirasa tidak akan mudah. Oleh karena itu, kita harus sering mendengar, kita harus sering melihat, kita harus sering mengobservasi untuk mendapatkan topik-topik tersebut. Umumnya, topik bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri. Kita lagi diam, kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita melihat orang sekolah, kita melihat orang mengajar, kemudian kita muncullah ide untuk meneliti hal yang kita lihat tersebut. Maka bisa topik itu muncul dari sini. Bisa juga kita mendapatkan topik itu justru dari orang lain, dari para ahli. Kita membaca koran, kita mendengarkan berita, ada suatu kejadian, ada suatu fenomena, ada suatu peristiwa yang itu nantinya menarik untuk teman-teman teliti, kita teliti, maka topik itu bisa jadi muncul dari situ. Dari para ahli, dari orang lain. Bisa jadi dari dosen, lagi ngajar seperti ini, lagi kegiatan diskusi seperti ini, tiba-tiba kepikiran sebuah topik riset, tidak sengaja maupun sengaja, nah itu bisa juga dari sumber-sumber seperti ini. Atau mungkin dari teman kita, teman kuliah kita, teman nongkrong kita, teman ngaji kita, teman kerja kita, dan dari lingkungan-lingkungan yang lain yang memungkinkan bahwa terdapat masalah penelitian yang mungkin bisa kita teliti di penelitian-penelitian kita nanti. Yang ketiga, bisa topik itu muncul dari buku yang kita baca, dari referensi-referensi yang kita baca. Dari tiga hal ini, maka dibutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi dari teman-teman. Kita menonton film, kita menonton berita, kita membaca koran, kita membaca buku, kita bergaul dengan orang lain, kita bergaul dengan sesama mahasiswa, kita berdiskusi dengan dosen. Itu bisa jadi lingkungan-lingkungan seperti tadi itu memunculkan topik-topik penelitian yang menarik bagi teman-teman. Maka dibutuhkan kewaspadaan mata yang tinggi, kewaspadaan telinga yang tinggi untuk bisa mendapatkan topik-topik penelitian yang bagus. Nih, Pak Busro, ini kita sudah melihat nih, saya sudah melotot terus-menerus setiap hari, saya sudah mendengar, telinga saya terbuka setiap hari. Tapi kok belum juga dapat wangsit, belum juga dapat topik penelitian yang menarik. Ini gimana caranya ini biar dapat topik penelitian yang bagus? Iya, benar. Topik penelitian ini kadang-kadang tidak muncul begitu saja. Perlu ada keterlatihan ya dari kita untuk melihat sesuatu itu, yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bisa menjadi topik yang menarik. Topik dapat muncul dari adanya kesenjangan, adanya gap antara yang seharusnya terjadi. Jadi menurut teori itu seharusnya belajar itu seperti ini. Ketika guru sudah kerja seperti A, B, C, D berdasarkan teori, itu seharusnya hasilnya adalah 1, 2, 3. Namun pada kenyataannya, ternyata apa yang kita baca,
apa yang kita pahami dari sebuah teori atau konsep itu ternyata berbeda dengan kenyataan, dengan praktik yang ada di berupa lapangan, yaitu berupa fakta. Jadi adanya kesenjangan antara teori, kesenjangan antara konsep yang seharusnya dengan fakta yang terjadi di lapangan, itu biasanya menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Jadi nggak semua masalah itu merupakan masalah penelitian. Ada juga masalah pribadi, ada juga masalah pertemanan, dan yang lain-lainnya itu tidak terkait dengan masalah penelitian. Nah, kita bisa membuat rambu-rambu ya, topik yang menarik itu seperti apa. Pertama, topik yang menarik muncul dari hilangnya informasi. Jadi ketiadaan informasi terkait dengan suatu fenomena itu bisa juga kita jadikan topik menarik penelitian. Misalnya ada fenomena baru nih di dunia pendidikan kita, dan setelah kita baca fenomena ini tidak ditemukan di penelitian orang lain manapun. Nah, maka informasi terkait dengan fenomena ini menjadi baik untuk kita teliti, karena ketersediaan informasi terkait dengan fenomena itu belum ada, ya kita lakukan, kita lanjutkan penelitian tersebut. Bisa jadi terdapat hasil-hasil penelitian orang lain, atau bisa jadi penerapan teori yang di lapangan yang justru bertolak belakang dari teori yang seharusnya. Ya, seperti yang tadi kita sebut CAP itu. Nah, ini akan menarik untuk diteliti. Ini akan sangat bagus untuk diteliti. Bisa jadi ada fenomena, ada fakta yang sebenarnya sudah ada penjelasan-penjelasan sebelumnya, tapi kurang mendalam, sehingga diperlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut terkait dengan fakta-fakta tersebut. Bisa dari salah satu area topik yang sedang kita minati untuk diteliti. Nah, bagian ini nantinya akan menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk dilakukan penulisan karya ilmiah lebih lanjut. Kita sudah mendapatkan masalah, kita sudah mendapatkan topik yang bagus untuk diteliti, tapi kadang-kadang kita harus memperhatikan 5M ini, 5 hal ini, agar penelitian kita ini bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Tidak semua topik penelitian yang walaupun itu menarik, itu bisa kita lanjutkan lebih lanjut, lebih jauh, karena kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Udah dapat nih fenomenanya, sudah update, belum ada yang meneliti, tidak sesuai dengan minat kita, ya jangan dilanjutkan. Karena bisa jadi sebuah topik yang bagus tersebut karena tidak sesuai minat, nantinya kita akan ragu-ragu untuk meneruskannya. Kita akan memiliki keterpaksaan untuk menelitinya, sehingga hasilnya bisa jadi karena keterpaksaan itu menimbulkan hasil yang kurang bagus. Minat yang pertama, agar kita enjoy, agar kita enak dalam melakukan penelitian-penelitian tersebut. Berikutnya, topik atau masalah penelitian itu kita harus bisa mengukurnya agar mampu untuk kita laksanakan proses penelitian. Mampu, kata kuncinya. Mampu ini bisa jadi kemampuan kita dari sisi waktu. Kita kan ini mahasiswa nih, ada batas waktu yang harus kita laksanakan dalam riset kita. Nggak bisa selamanya sampai hari kiamat kan, riset itu dilaksanakan, nggak bisa. Ada waktu-waktu yang dibutuhkan sampai mungkin kita harus lulus di semester berapa dan seterusnya. Kita harus bisa mengukur waktu ini. Waktu yang cukup sampai target tertentu itu tercapai. Kalau di luar itu ya jangan dilanjut, karena nanti tidak sesuai dengan target-target yang nanti akan kita capai. Targetnya kan misalnya lulus, targetnya misalnya di semester ini, targetnya misalnya di bulan ini. Itu kita harus bisa mengukur waktu-waktu tersebut. Penulis atau kita mahasiswa dapat memperkirakan penggunaan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian itu sampai kepada selesainya
penulisan, selesainya target itu. Kita harus bisa mampu memprediksinya, memperkirakannya. Itu yang pertama adalah mampu dari sisi waktu. Yang kedua, mampu juga bisa kita lihat dari sisi tenaga kita. Apakah hal itu bisa kita jangkau atau tidak? Jangan-jangan penelitiannya sangat rahasia misalnya ya, sebuah informasinya itu sangat rahasia sehingga untuk bisa mengaksesnya kita kesulitan. Informasi-informasi itu tidak sembarangan bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Berarti kita dianggap tidak mampu secara tenaga dan pikiran barangkali untuk bisa meneruskan penelitian tersebut. Nah, kita harus bisa mengukurnya. Ini kira-kira mampu nggak? Makanya biasanya ada penelitian pendahuluan tersebut. Resource yang tersedia di objek penelitian kita, ini bisa kita capai nggak? Bisa kita akses atau enggak? Jika diperlukan tenaga pembantu penelitian, sangat boleh untuk dilaksanakan. Surveyor, misalnya ya, tukang surveinya, tukang angketnya, itu bisa saja kalau memang dibutuhkan. Namun, tenaga yang dimaksud di sini adalah pembantu, bukan tenaga joki penelitian. Nah, itu hal yang lain, itu nggak boleh. Itu harus bisa diperhatikan. Kemampuan dari tenaga kita. Yang ketiga, waktu, tenaga. Yang ketiga adalah dana. Dana yang kita butuhkan dalam melaksanakan penelitian itu apakah dalam jangkauan kita? Ya kalau kemahalan atau dananya sangat besar, ya kita turunkan standarnya atau kita ubah ke topik yang lain. Itu teman-teman harus bisa dilihat dari sisi kemampuan ini. Yang ketiga, yang ketiga, juga kita harus melihat apakah mudah atau tidaknya penelitian ini dilaksanakan. Kemudahan ini tadi, kemudahan akses terutama ya, apakah informasi-informasinya rahasia dan lain-lain. Pernah saya ingin meneliti mantan terorisme, narapidana mantan terorisme, ternyata bagi saya pada saat itu sulit mengaksesnya. Ya sudah, itu akan sulit untuk pelaksanaan penelitian itu dilaksanakan ke depannya. Dari sisi izin ya, itu akan sangat sulit. Datanya mungkin susah nanti didapatkan, itu juga harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah mudah. Setelah mudah dilaksanakan, mudah yang berikutnya juga adalah topik itu mudah untuk dibuat masalah yang lebih luas. Topik masalah yang telah kita pilih tadi sebaiknya dapat dikembangkan lagi sehingga dapat disusun, sehingga dapat dibuat rancangannya yang lebih luas dan lebih kompleks lagi untuk penulisan berikutnya. Suatu topik misalnya, kurangnya motivasi kerja guru. Misalnya ya, kita bisa membuat topik kurangnya motivasi kerja guru di sekolah tertentu atau di lokasi penelitian tertentu. Ini bisa juga nantinya dikembangkan dengan kurangnya kemampuan kerja, bisa juga dikembangkan dengan topik-topik yang lainnya, sehingga ketika ini mudah dikembangkan, ya ini lebih pas untuk kita tulis lebih lanjut. Yang terakhir adalah manfaat. Pastikan penelitian kita, tulisan kita itu memiliki dampak, memiliki manfaat, baik bagi dunia akademik, teoritis tertentu, maupun dalam dunia sosial, masyarakat, kebijakan tertentu. Itu teman-teman, hal-hal inilah yang nanti bisa kita gunakan menjadi pertimbangkan dalam menyusun topik penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan diskusikan, dituliskan di e-trainingnya kalau ada masalah yang perlu didiskusikan atau melalui email yang tersedia. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kita jumpa lagi di forum diskusi dan di sesi-sesi berikutnya. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.